Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, syukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Diagungkan dan dimuliakan selamanya. Hanya Engkau, terpujilah nama-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau ada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Rindu selalu diam dalam bayu-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Kau ada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat Tuhan,
ku rasakan kekudusanmu Bapa. Beriku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih hadiratmu ku rasakan kekudusanmu Bapa. Yang dalam hatimu menikmati kasih menikmati kasih menikmati kasih menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu, Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu, kami tenang dalam hadirat-Mu, ada damai sejahtera melimpah dalam hadirat-Mu, ada kasih yang mengalir memenuhi hidup kami dalam hadirat-Mu. Ada kuasa dalam hadirat-Mu,
Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat kepadamu seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib Engkau, dahsyat Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya kepada-Mu dan tidak kepada yang lain. Hati kami percaya, sebab Engkau yang patut dipercaya, sebab Engkau setia, Engkau tak pernah berubah, Engkau tak pernah ingkar janji, Kau tetap sama dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, menguji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami, Engkau Gembala yang baik bagi kami, Engkau yang menuntun hidup kami, yang menetapkan langkah-langkah kami, Engkau yang menjagai kami dengan gadamu dan tongkat, sehingga kami aman Tuhan. Bahkan saat kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau tetap setia, Engkau tetap ada. Kebajikan kemurahan-Mu Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima
terima kasih. Haleluya. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, takkan takut. Kau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau serta. Amin. Dalam-Mu damai-Ku, Bapa. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesusku. Kau kembali baik-baik. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau serta. Amin. Dalam-Mu damai-Ku, Bapa. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesusku. Ya amin. Dalam-Mu damai-Ku, Bapa. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesusku. Amin. Dalam-Mu Yesusku. Hanya di dalam-Mu, dalam hadirat-Mu, ada damai, ada sukacita. Sebab kami mau terus tinggal dalam penggembalaan-Mu, dan kami mau semakin peka mendengar suara. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman, suara kebenaran. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama
Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Heng. Oke, shalom semua Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat merayakan suasana Natal pada bulan Desember ini. Salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita kembali akan sharing firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 20 ayat 1 sampai 31. Ini terdiri dari beberapa perikop. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan firman Tuhan ini. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenggol ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenggol ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dan dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan berambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kamu telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarummu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksudnya Injil ini dicatat. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Ada terdiri dari beberapa perikop, tapi pada pagi hari ini saya khusus membahas tentang kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kalau kita merenungkan akan kisah ini, cukup menarik untuk kita gali. Kenapa? Awal mulanya Maria Magdalena bahkan tidak mengenali bahwa yang menampakkan diri kepadanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maria Magdalena justru menyangkal bahwa dia adalah penunggu tamu. Ini fakta yang cukup mengherankan. Bukankah Maria Magdalena bersama-sama terus dengan Tuhan Yesus? Bukankah Maria Magdalena juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Yesus? Maria Magdalena bahkan sangat mengasihi gurunya itu. Lalu kenapa ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, justru Maria Magdalena tidak mengenali Tuhan Yesus? Ada beberapa pemahaman yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu alasan kenapa Maria Magdalena bahkan tidak mengenali gurunya sendiri, yang jelas-jelas menampakkan diri di hadapannya secara langsung. Kenapa? Karena Maria Magdalena sudah memiliki pemikiran bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan selesai. Demikian dia menyangka ketika kubur kosong, bukannya langsung melihat atau langsung percaya bahwa Yesus telah bangkit. Malahan Maria Magdalena berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus diambil oleh orang. Mari kita baca lagi ayat
yang ke-13, demikian firman Tuhan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Kita lihat Maria Magdalena terkonsep pikirannya, Tuhan Yesus mati, bahwa Yesus akhirnya diambil orang. Itu sebabnya kalau pikirannya hanya dipenuhi konsep berpikir seperti itu, maka sekalipun Yesus menampakkan diri kepadanya, Maria Magdalena bahkan tidak mengenalinya. Barulah setelah Yesus berkata atau memanggil namanya Maria, Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Barulah ketika Yesus memanggil, mengeluarkan suara, dan suara itu tentu saja sangat dikenali oleh Maria. Barulah Maria Magdalena sadar, mata rohaninya terbuka, bahwa yang selama ini diajak bicara adalah gurunya sendiri, sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang bangkit, bukan penunggu taman. Demikian juga halnya dengan dua orang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Ketika Yesus bergabung dalam perjalanan itu, dalam percakapan itu, bahkan mereka membicarakan Tuhan Yesus, bahkan mereka tidak mengenali bahwa orang yang mereka bicarakan ada bersama-sama dengan mereka. Lalu ketika mereka sampai di rumah, lalu ketika melihat bagaimana Yesus mengambil roti dan memecahkannya, barulah mereka sadar. Mata mereka terbuka bahwa orang yang bersama mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Ini juga menjadi hal yang sama. Kenapa mereka bahkan tidak mengenali Yesus yang mereka bicarakan itu? Karena sudah terkonsep di dalam pikiran mereka bahwa Yesus telah mati. Seandainya murid-murid ini ingat akan perkataan Yesus yang diucapkan berulang-ulang bahwa anak manusia akan mati, diserahkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Sekalipun Tuhan menyatakan peristiwa supernatural berulang kali, mata rohani kita masih tertutup. Kalau kita memegang firman Tuhan, kita memegang janji Tuhan, maka hal-hal kecil pun itu sudah membuka mata rohani kita bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Ingat, kalau kita tidak pegang janji Tuhan, kalau kita tidak pegang firman Tuhan, sekalipun peristiwa besar terjadi, mujizat besar terjadi, kita pun tidak mengenali Tuhan di balik peristiwa mujizat itu. Namun seandainya kita tidak memiliki respon yang benar dan janjinya, dan kita selalu pegang janjinya dan akan firman-Nya, maka hal sederhana apapun membuat kita sadar Yesus telah membuat kita segala sesuatu di dalam hidup kita. Maka pengalaman Maria Magdalena maupun pengalaman dua orang yang melakukan perjalanan ke Emmaus menjadi pengingat atau pengalaman bagi kita semua. Seandainya mereka ingat perkataan Yesus, bagaimana Yesus memang mati, tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga, tentu saja mereka akan gampang mengenali Yesus yang bangkit. Begitu melihat Yesus, mereka langsung teringat perkataan dan janji Yesus bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan Yesus,
tidak memegang janji Tuhan dalam hidup kita, yang selalu ingat akan janjinya firman Tuhan, dan selalu ingat akan firman-Nya, maka kita semua dapat mengenali Tuhan Yesus lebih dekat. Demikian juga dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kembali serahkan ke roh Bapak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng. Jadi kita kenapa seperti ini? Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng. Jadi pagi hari ini kita belajar, diingatkan kembali seperti apa yang tadi Ko Aheng sudah sampaikan. Jika fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada pikiran kita sendiri, nah, pikiran kita sendiri itulah yang membatasi baik mata rohani kita, bahkan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saya sering berkata bahwa jangan batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Apalagi pikiran itu adalah pikiran yang dikendalikan. Dan pada umumnya pikiran manusia itu dikendalikan oleh rasa khawatir, yaitu ketakutan pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan itu yang harus kita belajar terus untuk bukan dikendalikan oleh pikiran, tetapi kita yang mengendalikan pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya berkali-kali 95% hidup kita ini ditentukan oleh respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita, di pikiran alam bawah sadar kita. Karena kalau pikiran alam bawah sadar kita itu hati kita diisi dengan firman Tuhan, dan itu akan menjadi pengendali dalam hidup kita. Sehingga seperti kalimat yang juga sering saya sampaikan dari apa yang Pak Ishak sampaikan, kita ini bukan cuma sekedar menguasai firman Tuhan, menghafal firman Tuhan dalam pikiran sadar kita, tetapi biarlah firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Tadi Ko Aheng sudah sampaikan contoh dari Maria Magdalena yang ada di Yohanes pasal 20, juga keluarga Kleopas yang ada di Injil Lukas. Mereka adalah murid-murid Yesus notabene-nya, tapi ketika kesedihan, pikiran mereka yang kacau karena dipenuhi dengan konsep yang mereka buat sendiri, itu membuat mereka nggak bisa lihat Yesus, sekalipun Yesus berhadapan dengan mereka seperti Maria. Yesus berjalan bersama dengan mereka sampai pada akhirnya Tuhan yang mencelikan mata mereka. Jadi hari ini ya kembali kita belajar. Mari Bapak Ibu tundukkan pikiran-pikiran yang ada dalam hidup kita ini pada pikiran Kristus. Berkali-kali saya mengingatkan prinsip Amsal pasal 3 ayat 5 Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pikiranmu sendiri. Karena seperti yang berkali-kali juga saya katakan, pikiran kita ini kan liar. Dalam 1 detik pengetahuan itu mengatakan bahwa pikiran kita itu bisa memunculkan begitu banyak pikiran-pikiran yang begitu liar. Nah, harusnya mari dalam situasi apapun tetap kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berdoa, dan izinkan Roh Kudus yang mengajar kita segala sesuatu itu
Roh Kudus yang mengingatkan kita segala yang Yesus ajarkan, yaitu firman Tuhan, itu yang mengendalikan hidup kita. Sehingga sekali lagi seperti yang juga berkali-kali saya katakan, Allah kita sih maha besar. Ya memang banyak orang percaya. Tapi masalahnya yang ada di depan matanya bukan Tuhan yang maha besar itu, tapi masalah yang kecil ini, yang lebih dia fokus menutupin matanya. Jadi hari ini sekali lagi kita belajar, mari Bapak Ibu, dalam keadaan apapun kuasai diri, jadi tenang, jangan panik, karena Maria ini kan panik kalau Bapak Ibu lihat peristiwanya, ketika dia sampai ke kubur Yesus dan dia melihat kubur itu kosong, dia langsung panik, dia pulang lari, kasih tahu Petrus, dan kemudian dia ikut lagi ke kubur itu, walaupun Petrus dan murid yang satunya itu yang dimaksud adalah Yohanes, itu lari duluan, dan mereka sampai, Maria juga nyusul. Kemudian Petrus dan Yohanes juga kemudian pergi. Maria masih di situ, masih galau hatinya. Jadi mari Bapak Ibu, dalam situasi apapun yang kau hadapi hari ini, belajar kuasai diri, jadi tenang. Terus lebih baik habiskan waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, supaya Tuhan sendiri membuka pikiran kita. Seperti kalau Bapak Ibu baca kisah di perjalanan Emmaus, seperti Bapak Ibu membaca kisah di Injil Lukas pasal 24, pada waktu murid-murid tidak mengerti tentang kitab suci, maka Tuhan yang membuka pikirannya. Dan itu yang membuat kita bersuka cita. Karena kan seperti perikop-perikop berikutnya, bicara tentang Thomas, Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, bukankah kita ada di kelompok itu, Bapak Ibu? Tapi kebenaran yang mau kita renungkan hari ini, benar nggak kita ini jadi orang yang percaya? Walaupun nggak melihat. Sehingga itu yang membuat kita berbahagia. Artinya kalau kita adalah orang yang percaya, walaupun kita nggak melihat, ya kita akan selalu bersuka cita, kita bahagia. Tapi kalau ketika ada situasi yang sulit, tapi kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan rasa bahagia itu, wah itu sebuah warning bagi kita Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ini tidak punya hak untuk menyebut diri sebagai orang yang percaya. Karena kenyataannya kita nggak percaya. Kita masih dikendalikan oleh situasi, keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kalau lagi banyak uang, kita bahagia, senang, bersuka cita. Kalau keadaan lagi baik-baik saja, kita senang, bahagia, bersuka cita. Tapi ketika keadaan yang tidak baik-baik saja kita alami di sekeliling kita stres, kita khawatir, kita galau, kita gabut. Wow, sangat disayangkan. Karena salah satu sebutan bagi orang Kristen, pengikut Kristus itu adalah orang percaya. Abraham disebut bapa dari segala orang percaya. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, dan seperti yang semalam di Komsel, saya katakan, iman itu kan timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi betapa pentingnya kita 4M setiap hari Bapak Ibu. Menerima firman setiap hari, terus merenungkannya siang dan malam. Tentu di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu, yang akan membuka lebih dalam, menyingkapkan lebih dalam. Seperti doa yang tiap hari atau setiap saat mau sampaikan firman, saya pasti sampaikan. Roh Kudus tolong untuk kita bisa mengerti dan memahami firman, supaya meningkat jadi percaya. Karena kalau sudah sampai level percaya, itu otomatis pasti dilakukan Bapak Ibu. Karena itu menjadi sebuah sistem, sebuah prinsip. Jadi kalau kita hanya sekedar baca firman kejar target, dengar firman hanya sambil lalu, nggak pernah direnungkan, itu nggak sampai masuk dalam hati, hanya jadi pengetahuan. Jadi wajar begitu kita menghadapi situasi yang di luar kendali dan ekspektasi kita, bukan apa yang ada di hati kita, bukan apa yang ada di pikiran sadar kita,
tapi apa yang ada di dalam hati kita, pikiran alam bawah sadar kita itu yang muncul, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, marah, emosi, dan harusnya bukan hal-hal itu yang ada dalam hati kita, tapi biarlah firman Tuhan yang memerdekakan itu dalam hati kita. Sehingga dalam situasi kondisi apapun, kita bisa menguasai diri, jadi tenang, dan kita bisa tetap melihat Yesus ada bersama dengan kita, Bapak Ibu. Jadi mari jadi orang yang terus berbahagia dalam situasi apapun, karena seperti Paulus juga berkata, kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan apa yang kita percaya? Firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman yang adalah Allah itu sendiri. Jadi mari hari ini, sepanjang hari ini, mari renungkan firman, sembari cek hidup kita. Apakah sudah pas kita disebut sebagai orang yang percaya, walaupun kita nggak melihat. Dan kapan terbukti percaya kita? Ya ketika situasi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, situasi sekeliling kita di luar kendali kita tetap bahagia, kita tetap damai sejahtera, kita nggak khawatir, kita bisa tetap tenang, kita bisa berdoa, dan kita mendengar arahan Tuhan. Mari Bapak Ibu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karena berkali-kali hari-hari saya sedang ajar, iman itu harus ada 3 unsur, yaitu intelektual, emosional, dan kehendak. Jadi nggak boleh iman itu hanya berdasarkan emosional dan kehendak. Ya udah pokoknya percaya. Ya waktu ngomong sih pokoknya percaya waktu keadaan baik-baik saja. Tapi waktu keadaan tidak baik-baik saja, apakah masih bisa pokoknya percaya? Jangan-jangan itu baru berusaha untuk percaya, karena baru di awal. Tapi ketika situasi itu nggak berubah dalam jangka waktu tertentu, mulai goyah, jatuh, tersungkur. Tapi saya berdoa, hidup kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita tetap didapati berdiri tegak di atas iman, sampai Yesus datang kali yang kedua. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Koheng. Jadi sekali lagi, mari jadilah orang yang berbahagia karena percaya, sekalipun kita nggak melihat. Oke, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan sesuatu. Selanjutnya, kalau tidak saya serahkan pada Pak Yos yang akan pimpin doa dan kemudian akan ditutup oleh Ko Aheng. Silakan Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, mari kita sepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Kami mau bersyukur Bapak untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kami fokus, terus percaya hanya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas ya Bapak. Jangan biarkan rasa takut kami, rasa khawatir kami, itu yang menguasai hati kami Bapak. Tetapi kami juga boleh mengalami pengalaman hidup bergumul dengan firman Tuhan setiap hari. Karena kami percaya Bapak selalu ada sukacita, ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kami. Bagi Tuhan semua tidak ada yang tidak mungkin ya Bapak. Sekalipun pada akhirnya kami hidup di luar ekspektasi kami, tetapi Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam segala perkara yang kami hadapi ya Bapak. Bapak kami mau bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan oleh Pak Aheng. Tuhan kau berkati Pak Aheng. Engkau pakai dia lebih ya Bapak untuk menjadi saksimu ya Bapak. Berkati pekerjaan, berkati keluarganya. Berkati juga pelayanan yang dia lakukan ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang masih bergumul, untuk Pak Ongko, orang tua kami ya Bapak. Biarlah terus Engkau terus berikan pemulihan kepada kesehatannya. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang terus Engkau kuatkan untuk merawat Pak Ongko ya Bapak. Biar selalu ada sukacita, ada damai sejahtera ya Bapak, sekalipun dalam kondisi yang kurang sehat. Karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat ya Bapak. Bapak di dalam surga, hambamu juga teringat untuk Ibu Dorcas yang terus menjalani proses medis, menjalankan kemo ya Bapak. Kami terus ya Bapak berpengharapan hanya kepada penyembuhan, pemulihan kesehatannya ya Bapak. Biar kau terus pakai dia ya Bapak untuk menjadi saksimu, menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapak.
supaya dia terus memiliki sukacita ya Bapa untuk setiap kondisi yang dia alami ya Bapa. Berkati juga keluarganya, Engkau terus kuatkan, Engkau terus berikan sukacita ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa, untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kalau saat ini ya Bapa, kondisi banyak di tempat sebagian tempat yang mengalami bencana, mengalami musibah ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tetap berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terus berjuang untuk memberikan keselamatan, penyelamatan ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk pemerintah supaya Kau tahu ya Bapa, pemerintah kami, Engkau terus tetap pakai setiap pemimpin yang ada ya Bapa untuk memiliki berbelas kasihan, untuk hidup jujur, untuk hidup juga eh, menjadi pengayom buat masyarakat, buat orang-orang yang mengalami musibah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Ketika mereka mengalami bencana, Engkau tetap jaga mereka. Dan biarkan mereka Engkau pakai terus ya untuk menjadi saksimu ya Bapak di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin eh, perintisan-perintisan yang ada di Pelita ya Bapak. Kau berkati mereka ya Bapak, setiap hamba-hambamu. Berkati juga setiap pemimpin-pemimpin penatua-penatua yang ada dimanapun mereka berada melayani. Kau pakai terus Bapak untuk mereka menjadi saksimu, untuk mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang bertata dengan surga, yang kami puja kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas kekuatan kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat ya Tuhan, dapat sharing kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu bernilai rema bagi setiap kali yang dapat kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari-hari, supaya kami selalu dekat kepada Engkau ya Tuhan, kami selalu peka kepada Engkau ya Tuhan, dan senantiasa taat dan setia pada Engkau, dan tetap memuji muliakan nama Engkau, dan tetap dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami bangga punya alat seperti Engkau ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesejahteraan berlimpah-limpah yang datang dari arah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis sama Roh Kudus boleh curahkan bagi kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.